Halo guys, kembali lagi bersamaku di channel Nox TV. Sebuah epidemi misterius menyebar dengan cepat, mengubah manusia biasa menjadi mayat hidup pemakan daging. Ana, seorang perawat, mendapati suaminya terinfeksi dan berubah menjadi zombie, memaksanya melarikan diri dari rumah. Dalam pelariannya, Ana bertemu dengan sekelompok orang asing, polisi, montir, dan warga biasa yang semuanya mencari tempat perlindungan. Akhirnya, mereka menemukan perlindungan di sebuah pusat perbelanjaan besar. Pada awalnya, mall tampak seperti benteng sempurna, lengkap dengan makanan, ruang luas, dan perlindungan dari zombie di luar. Namun seiring waktu, para penyintas mulai menghadapi tekanan psikologis, konflik internal, dan ancaman eksternal. Menyadari bahwa mall bukanlah tempat yang bisa menjamin keselamatan selamanya, mereka menyusun rencana berbahaya, memodifikasi bis menjadi kendaraan lapis baja untuk kabur menuju pelabuhan, berharap bisa melarikan diri dengan kapal ke pulau terpencil. Dan lantas, bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. Diawali dengan memperlihatkan seorang dokter dan perawat bernama Ana sedang kebingungan terhadap pasien. Dan dia pun segera meminta Ana untuk menemukan pasien itu, sehingga Ana segera memerintahkan CS-nya untuk memeriksa sistem dan menemukan bahwa pria itu kini berada di ruang UGD. Let's go. It's starting early. Great. Confirmed it is not an isolated. Shift kerja Ana sudah beres dan Ana pulang ke rumah yang di sana suaminya Louis sudah menunggu untuk melakukan ritual kegiatan pasutri. Hingga mereka pun menghabiskan semalam suntuk di WC dan tidak memperhatikan acara TV yang terganggu oleh berita khusus. Dan di keesokan harinya, Louis terbangun ketika tetangganya bernama Vivian berdiri di luar kamar, lalu mulai melangkah ke depan memperlihatkan bibir yang sumbing sangat edan, disertai banyak darah di seluruh wajahnya, dan inilah yang terjadi. Call an ambulance. Ana segera menutup luka suaminya dengan sarung bantal. Kemudian dia mencoba menelpon saluran darurat 911, bahkan damkar. Tetapi semua sedang sibuk dan ayangnya pun meninggal di tempat tidur. Tetapi itu hanya sesaat karena dia bangun lagi menjadi zombie. Ana yang berhasil mendorongnya mengambil kunci mobil sebelum akhirnya terpental ke kamar mandi, lalu berniat kabur melalui jendela yang macet. Dan pada saat itu keadaan rumah menjadi sunyi. Bukannya lanjut untuk membuka jendela, dia malah mendekati pintu sambil menyebut nama suaminya Louis. Dan inilah yang terjadi. Louis? Di luar, Ana melihat para manusia berlarian panik dan banyak rumah yang terbakar yang dia lihat dari kejauhan. Ana mencoba meminta informasi kepada tetangga, namun dia malah memerintahkan Ana untuk jangan coba-coba mendekat sambil menodongkan pistolnya. Tetapi dia segera dicium oleh ambulans yang bersamaan dengan Louis yang keluar dari rumah. Dengan cepat, Ana masuk ke dalam mobil dan segera menyalakannya untuk kabur dari Louis yang sempat naik ke atas mobil. Ia meninju jendela namun akhirnya terjatuh dan memilih memangsa tetangganya yang masih kebingungan dengan keadaan di sana. Broadcast Pure Milwaukee area. 22 Robin Lane. Sulit untuk Ana mengemudi karena beberapa warga kota meminta bantuan Ana untuk membawanya. Dan di radio, Ana mendengar pemberitahuan pembawa acara memerintahkan orang-orang tetap tinggal dan mengunci semua pintu, dan membuat Ana berpikir dengan kejadian mengerikan yang terjadi. Dan dia pun terjebak di antara kemacetan. Belum lagi ada zombie di sana yang memakan setiap orang. Dan tiba-tiba seseorang berniat mengambil mobil yang segera Ana jalankan, hingga dia pun harus keluar jalur dan menabrak pohon. Ketika zombie berniat menguasai dunia, salah satu utusan pemerintah mencoba berbicara dengan pers dan mengumumkan bahwa mereka juga tidak tahu cara menyembuhkan manusia yang menjadi zombie bagaimana. Yang membuat para warga marah karena buat apa kita membayar mahal pajak, dan para militer pun mencoba mengendalikan manusia yang selamat, mengakibatkan rumah sakit kelebihan kapasitas dan gedung-gedung meledak setiap hari. Namun, kita segera kembali ke posisi Ana yang bangun dari pingsannya dan ditemukan oleh petugas polisi Kenneth yang segera mengkonfirmasi bahwa Ana bukan zombie karena dia mampu berbicara dan tidak beringas.
on, put the gun down. Setelah sedikit ketegangan, trio itu memberitahu bahwa beberapa jalan telah dikuasai jutaan zombie, sehingga semua orang setuju untuk pergi ke sebuah mall. Dan ketika mereka sedang menabrak pintu, sekelompok zombie yang salah satu tangannya hilang muncul di sana, sehingga Kenneth menembak kunci agar mereka bisa masuk. Lalu Kenneth pun menendang zombie yang tangannya hilang sebelum akhirnya pintu ditutup. Setelah itu mereka menyalakan lampu dan mencoba beberapa telepon, namun tidak berfungsi. Lalu mulai masuk ke dalam sebuah mall dengan memecahkan kaca menggunakan toilet. Ketika Anna mencuci semua darah di tangannya di air mancur, mereka memeriksa pintu depan untuk memastikan pintunya tertutup dengan sempurna atau tidak. Lalu Andre dan Michael memutuskan untuk memeriksa pintu masuk lainnya di mall, sementara anggota kelompok mengawasi di bagian depan. Dan kita menuju Andre yang sedang berada di pintu keluar belakang. Dia dikejutkan oleh zombie yang menekan kaca, tetapi untungnya kaca tersebut anti pecah. Di ruang lain, Michael mengambil sebuah palu karena dia mendengar suara di balik pintu yang tiba-tiba zombie melompat keluar dan memeluk Michael, sehingga palu jatuh dan patah. Namun dia berhasil membunuh zombie itu menggunakan patahan palu yang ditusukkannya ke kepala zombie. Zombie yang memegang tangan istri Andre bernama Luda, Kenneth pun memukul zombie itu dengan senjatanya sehingga zombie mendorongnya ke air mancur, membuat tangan Kenneth terluka dan Anna mengambil pistol Kenneth yang jatuh dan menembak zombie itu yang hanya mengenai baunya. Namun hal itu cukup untuk mereka bertiga bisa melarikan diri dan bersatu kembali dengan Andre juga melihat Michael lalu masuk ke dalam lift, yang mana ketika mereka mencapai pucuk mall, mereka bertemu dengan 3 orang satpam yang segera menodongkan pistolnya dan Anna berhasil meyakinkan 3 orang satpam itu untuk membiarkan mereka tinggal di sana, namun dengan syarat para satpam mengambil pistol mereka. Smart move. Mereka pun duduk santai sambil melihat TV yang memperlihatkan kekacauan, kematian, dan kehancuran di seluruh dunia. Dan dari TV itu, mereka juga belajar bahwa satu-satunya cara untuk membunuh zombie adalah dengan menyerang otaknya. Sementara Andre membawa istrinya ke kamar mandi dan menemukan bahwa Luda memiliki sebuah luka di lengannya, tetapi karena hanya menurut si Andre, mereka tidak memperdulikannya. You're referring to a report that came in this morning. Saat Anna sedang mengobati luka, Kenneth Michael mengatakan bahwa mereka harus menutup semua yang berpotensi zombie untuk masuk ke dalam mall, juga mengecat tanda di atap agar helikopter dapat menyelamatkan mereka. Lantas para satpam turun dan menemukan zombie yang sempat dilawan Kenneth yang dulunya adalah teman mereka. Tetapi mereka segera membunuhnya, kemudian mereka segera berkeliling dan menembak zombie yang mereka temukan di sana. Beberapa saat kemudian, para satpam itu melempar tubuh zombie dari atap saat yang lain menuliskan tanda SOS, dan ketika mereka sedang memperhatikan para zombie, mereka mendengar suara tembakan dan segera mereka melihatnya menggunakan teropong, dan ternyata itu adalah seorang pria bernama Andy di atap toko senjatanya sendiri. Dan dia pun memegang tanda yang mengatakan bahwa dia sendirian, tetapi segera dia menunjuk ke arah langit karena ada sebuah helikopter yang terbang, namun helikopter itu mengabaikan mereka. Man, they're gonna be coming back, baby. Don't worry, Di malam harinya, para penjaga mall mengurung kelompok Michael di sebuah toko sehingga mereka tidak akan mencuri persediaan bahkan pistol yang akan mengancam para penjaga. Dan di dalam, Michael mengatakan kepada teman-temannya bahwa mereka harus melakukan sesuatu karena bantuan tidak akan datang. Namun Andre berpikir dan berpegang teguh bahwa helikopter akan kembali. Kenneth yang bodoh amat dengan argumen mereka, mau nggak ada bantuan, mau helikopter datang atau tidak sama sekali, dia tidak peduli karena satu-satunya tujuannya adalah untuk mencapai Food for Store, tempat saudaranya berada. Sementara itu, para penjaga sedang menonton TV dan mendengar seorang pendeta mengatakan bahwa wabah zombie adalah hukuman yang dikirim Tuhan karena dosa-dosa yang telah diperbuat oleh manusia. The dead will walk the earth.
Keesokan paginya, semua orang dibangunkan oleh suara perangkat otomatis mall yang menyalakan lampu, musik, dan TV. Namun dalam keadaan yang rusak, yang lantas satpam yang bernama Terry menuju unit kontrol untuk memperbaikinya, dan dia dilihat oleh Anna yang langsung menyapanya dan meminta Terry untuk membuka toko karena mereka ingin pipis di WC. Karena benar, Terry segera membukanya, dan setelah itu Terry sampai di unit kontrol mematikan musik sebelum akhirnya dia menemukan sebuah truk yang sedang dikejar oleh para zombie dari kamera keamanan. Shit. Semua orang bergegas ke atap dan mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan dan menyambut mereka yang selamat dengan tangan terbuka, tetapi para satpam tidak mau melakukannya karena itu sangat beresiko. Yang di sana Terry menentang kedua temannya itu, dan saat beradu argumen sedang berlangsung, Kenneth dan Michael mengambil kesempatan itu untuk melucuti senjata mereka, dan Terry lantas membawa teman-temannya menuju sel mall. Sementara kelompok itu berniat melakukan penyelamatan dengan membagi tugas, yaitu Anna dan Loda membuat tanda untuk membantu truk agar pintu mana yang mereka dapat masuki. Sedangkan Andre dan Michael yang akan keluar dan menembaki zombie supaya mereka sibuk dan para manusia yang ada di truk dapat masuk ke dalam mall. Yang karena Anna seorang perawat dan paham hal-hal medis, dia memeriksa mereka termasuk seorang wanita yang sangat sakit hingga harus didorong di atas gerobak. Dan Kenneth ingin membawa truk ke food for store, tetapi Steph dan Norma menjelaskan bahwa mereka juga habis dari sana dan wilayah itu telah diambil alih oleh jutaan zombie. Sehingga Kenneth yang frustasi memilih untuk menuju ke atap, yang di sana dia melihat Andy meminta informasi seputar situasi saat ini. Yang dibalas oleh Kenneth memakai tanda juga bahwa tidak ada bantuan yang akan datang. Andy yang menanggapinya dengan keceriaan meskipun di tengah keedanan para zombie yang membuat Kenneth berpikir. He's got a bite on his hand. Anna merawat luka semua orang, sedangkan Terry memeriksa wanita sakit itu yang seketika meninggoy. Anna pun menutupinya dengan kain, namun tiba-tiba dia terbangun dan menjadi zombie, lalu menyerang Anna yang segera mengambil besi hitam untuk mencolokkannya ke mata, sehingga dia mati untuk kedua kalinya. Setelah melihat zombie itu dan mengingat kembali kejadian yang menimpa suaminya, Anna memberitahu yang lain bahwa kerasnya gigitan zombie akan lebih cepat mempercepat virus, dapat membuat semua orang yang tergigit akan berubah menjadi zombie. I think that's why it spread so fast. Yang dikarenakan Frank telah digigit, Anna ingin mengkarantinanya, namun Michael menegaskan bahwa dia harus dibunuh saja karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang awalnya Anna tidak setuju dan memperingatkan Frank bahwa Michael akan membunuhnya, namun ketika Frank telah pasrah karena dia tidak ingin anaknya bernama Nicole terinfeksi olehnya, Kenneth yang segera membawanya ke sebuah ruangan dan membiarkan dia untuk berubah menjadi zombie terlebih dahulu sebelum akhirnya dia ditembak mati. Hari-hari cepat berlalu tanpa memperdulikan para zombie yang berada di luar. Mereka tetap menghibur diri mereka masing-masing dengan hobi yang mereka sukai, seperti Kenneth dan Andy yang bermain catur dan menggunakan tanda sebagai alat komunikasi, Beth dan CJ yang bermain kartu di dalam sel, Anna dan Michael menonton film, Nicole dan Terry melihat bintang-bintang, dan Steve bermain golf di atap dan mengenai para zombie yang semakin hari semakin banyak yang mengurung mereka di atas tembok gedung mall. Namun kelompok itu malah mempermainkan mereka dan menantang Andy untuk menembak zombie yang mereka minta dengan tulisan di papan. Nah, too easy. Give him something hard. I ever turn into one of those things? Do me a favor. Blow my fucking head off. Oh yeah, you can count on that. Suatu malam ketika mereka sedang makan malam, listrik seketika padam dan Andre bergegas memeriksa Luda yang berada di tempat tidur. Merasa kesakitan sambil diikat kedua tangannya, sepertinya sebentar lagi dia akan lahiran. Berpindah ke 4 orang yang pergi mencari generator dan melihat darah di dinding yang tiba-tiba mereka melihat sesuatu bergerak di dalam kegelapan, membuat keempat orang itu bersiap dengan senjatanya masing-masing. Namun ternyata itu hanyalah seekor anjing yang bersikap sangat baik. Tetapi tiba-tiba dia mulai menggonggong, yang tentunya itu adalah sebuah isyarat tanda bahaya. That dog's just fucked up.
kelompok itu mulai berlari meninggalkan Beth yang sudah tergigit zombie dan dia segera dimakan oleh gerombolan makhluk itu bersamaan dengan Michael yang membuka gerbang dan CJ memukul satu zombie dulu sebelum akhirnya menutupnya. Mereka melepaskan tembakan yang membunuh zombie. Dirasa kurang damage-nya, akhirnya mereka membakar para zombie itu. Kembali ke Andre, dia melihat istrinya mengembuskan nafas terakhirnya dan segera dicium untuk mengucapkan selamat tinggal. Dan dia terkejut ketika melihat perut hamil Luda yang segera memastikan bahwa bayi masih bergerak. Dan tiba-tiba Luda pun terbangun berubah menjadi zombie. Andre segera mengambil ikat pinggang yang dipasangkan ke mulut Luda sehingga istrinya itu tidak dapat menggigitnya. Bersamaan dengan Luda yang siap melahirkan, sementara Norma menyadari bahwa si pasutri Andre dan Luda tidak terlihat. Dia pun memeriksa mereka dan terkejut ketika menemukan Andre sedang menggendong bayi di lengannya. Dan Luda memberingas berubah menjadi zombie yang segera Norma tembak untuk membunuhnya. Dan Andre yang marah membahas tembakan Norma hingga mereka saling membunuh. Suara tembakan itu membuat semua orang berkumpul dan Ana mendengar kata-kata terakhir Norma yang sempat ingin Terry tembak karena takutnya merubah menjadi zombie. Tetapi Ana meyakinkan bahwa dia meninggal karena luka tembak dan tidak akan berubah menjadi zombie. Mereka pun memeriksa bayi Andre dan Luda yang ternyata dia adalah zombie dan mereka tidak mempunyai pilihan lain selain membunuhnya. Beberapa saat kemudian, setelah memindahkan mayat dan memperbaiki generator, Kenneth memberitahu kelompok itu bahwa mereka di sini hanya menunggu untuk mati yang sebenarnya lebih buruk daripada kematian itu sendiri. I don't want to die here. Semua orang pun setuju dengan perkataan Kenneth. Lalu Michael memberitahu mereka bahwa dia melihat bis di garasi, sehingga mereka dapat mencoba memperkuat bis itu untuk melarikan diri. Dan Steve mengungkapkan tentang berlayar menuju pulau tak berpenghuni menggunakan kapalnya. Tetapi mereka mengatakan bahwa perkataan Steve adalah ide yang bagus dan segera semua orang menggunakan alat yang dapat mereka temukan di sekitar mall untuk mengupgrade 2 bus agar kuat menerobos miliaran zombie di luar sana. Hopefully we'll get to the dock and there won't be too many of them. Well, it's nice to see you, Buster. You guys, have a good one. What a total dick. Mereka juga berniat akan mengajak Andy karena selain kini menjadi teman Kenneth, di tokonya juga banyak persenjataan dari Kenneth pun memberitahukan rencananya tersebut kepada Andy yang segera menanggapinya karena lapar. Yang itu diperlihatkan dengan tubuhnya yang kerempeng, yang karena kelompok itu masih membutuhkan beberapa hari lagi untuk menyelesaikan bis, mereka harus mengirim Andy makanan. Dan Kenneth mempunyai sebuah ide menggunakan anjing untuk mengirim makanan kepada Andy karena hewan itu baik-baik saja tidak diserang oleh zombie selama serangan di basement beberapa hari yang lalu. Dan benar saja teori Kenneth ketika anjing itu melintasi para zombie dengan begitu santainya. Namun ketika Andy membuka pintu, zombie segera memaksa masuk ke dalam. Tokonya yang segera Andy tembak dan segera menutupnya kembali. Tetapi ketika dia mengambil radio si anjing, Andy memberitahu mereka bahwa dia telah tergigit. I just have to stop the bleeding. It's really going. Jesus, you got me good. Tanpa aba-aba, Nicole segera mengendarai truk pergi ke toko senjata untuk menyelamatkan anjingnya. Dia memarkirkan bis tepat di depan pintu dan masuk ke dalam toko bersama dengan zombie yang memanjat kendaraan. Kelompok itu lalu mendengar suara Nicole yang telah berhasil menyelamatkan anjingnya di radio. Sementara Kenneth memeriksa atap toko dan melihat sebuah tanda dengan noda darah hingga dapat dipastikan Andy akan berubah menjadi zombie. Lalu dia segera masuk ke dalam tokonya, yang mana hal itu membuat beberapa pria memutuskan untuk menyelamatkan Nicole juga mengambil beberapa senjata di tokonya Andy. Mereka mulai memasuki selokan, meninggalkan Steve yang berjaga di pintu. Mereka pun keluar di jalan yang awalnya terlihat aman, tapi inilah yang terjadi. Orang-orang itu berhasil menaiki truk dan berhasil memasuki toko melalui pintu anjing dan menutupnya tepat sebelum zombie dapat menginfeksinya.
Setelah mereka mengambil banyak senjata yang mampu mereka bahwa mereka mengikuti jejak darah di lantai hingga menemukan Andy yang sedang menjedotkan kepalanya di pintu. Kenneth meminta maaf dulu sebelum akhirnya menembak kepalanya dan segera menyelamatkan Nicole. Namun karena di luar banyak jutaan zombie, mereka membutuhkan rencana yang bagus agar mampu kembali ke gedung mall. Dan lagi CJ mendapatkan ide. Ia pergi ke atap dan melemparkan gas LPG yang segera ditembak hingga meledak untuk membuyarkan gerombolan para zombie. Akhirnya kelompok itu berhasil sampai ke pintu mall, tetapi si berdebas Steve tidak ada di sana untuk membuka pintu. Zombie mulai berdatangan sehingga orang-orang melepaskan tembakan sampai Anna muncul mempersilahkan mereka masuk. Namun pintu itu tidak bisa tertutup lagi karena zombie menahannya. Jadi kelompok itu segera berlari untuk bersatu kembali dengan yang lainnya beserta si anjing dan masuk ke lift tepat saat zombie berniat memeluk mereka. Setelah sampai di garasi, CJ dan Michael memarahi Steve terlebih dahulu sebelum akhirnya mereka masuk ke dalam bis yang telah dimodifikasi. Dan kelompok itu terbagi menjadi dua karena bisnya kan ada dua yang pada akhirnya meninggalkan mall dengan menerobos gerbang garasi dan disambut oleh miliaran zombie yang segera bis dikepungnya, membuat bis sulit untuk bergerak dan mereka segera melepaskan tembakan melalui jendela. Steve bahkan menggunakan gergaji mesin untuk membunuh para zombie yang karena para zombie tak kunjung mati, CJ segera menggunakan tabung LPG untuk membuat sebuah ledakan kembali yang akan membuyarkan para zombie dan memudahkan mereka untuk jalan. Di bis yang Kenneth kendarai ternyata ada zombie yang bergelantung. Namun ketika dia membelokkan bis untuk melemparkan zombie, membuat bis itu juga ikut terbalik hingga Glenn jatuh bersama gergaji mesin tepat mengenai Monica. Sementara bis yang lain kembali untuk membantu mereka. Steve mengambil pistol dan menolak untuk membantu Kenneth, dan dia segera keluar sendirian dan mendapat karma instan ketika zombie melompat kepadanya. Beruntungnya Michael segera datang dan menjemput teman-temannya. Anna terlihat kaget melihat Monica telah tewas oleh gergaji mesin yang dipegang oleh Glenn. Dan ketika dia berbalik, ia terkejut melihat Steve yang sudah berubah menjadi zombie yang mencoba menyerangnya sehingga Anna menembaknya tepat di kepalanya. Anna pun segera mengambil kunci perahu Steve dengan imbalan diyakini berada di belakang kelompoknya. Dia sempat menembak beberapa zombie dan karena bantuan dari teman-temannya, dia berhasil mencapai bis yang dibantu naik oleh Michael bersama CJ yang membunuh para zombie itu sehingga mereka bisa menutupnya. Lalu bis mulai melaju dengan kecepatan penuh dan melewati gerbang lalu memarkirkan bis itu dengan begitu artistik. Kelompok itu segera berlari menuju perahu sementara zombie berhasil mencapai dermaga. Namun sedihnya CJ segera dikepung oleh para zombie dan dia segera menembaki tangki bahan bakar untuk meledakkan para zombie dan memberikan waktu bagi teman-temannya untuk menyelamatkan diri. Manusia yang selamat berniat pergi, tetapi Michael mengumumkan kepada mereka bahwa dia tidak dapat menaiki perahu karena dia sudah tergigit ketika menyelamatkan Anna naik ke dalam bis, dan dia mengucapkan selamat tinggal kepada Anna dan mendorong perahu itu. Yang mana ketika teman-temannya sudah berada di jarak aman, Michael segera bundir menggunakan pistol yang dipegangnya daripada berubah menjadi zombie. Yang pada akhirnya Anna, Kenneth, Nicole, dan Terry dan anjing selamat, dan saat berlayar mereka menemukan sampan yang berisi kepala zombie di dalam box beserta makanan busuk. Yang pada akhirnya mereka sampai di pulau, namun ternyata pulau itu sudah dipenuhi zombie, entah mereka selamat atau malah zombie yang selamatan, karena film ini pun selesai.